Halo, saya Dina. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang The Event Experience and Meanings. Saya Dina, saya akan mempresentasikan tentang definisi pengalaman. Definisi pengalaman yaitu pengalaman dibentuk dan ditujukan untuk individu lainnya karena pengalaman dalam diri kita sendiri bisa menjadi antisipasi bagi orang lain untuk masa kedepannya. Nah, maka dari itu pengalaman adalah hal yang penting. Lanjut ke definisi pengalaman secara umum. Dalam percakapan biasa, orang-orang mungkin akan menggunakan istilah pengalaman sebagai kata benda atau kata kerja. Nah, kita akan membahas contohnya dari kedua kata tersebut. Yang pertama yaitu kata benda. Kata benda, misalnya, saya adalah orang yang banyak pengalaman acara. Artinya, saya telah menghadiri banyak acara dan belajar banyak tentang acara tersebut. Dan telah terjadi di dalam diri saya sendiri adalah akumulasi pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, contoh pengalaman sebagai kata kerja. Itu saya ingin merasakan kegembiraan konser Rolling Stones. Artinya, penggunaan kata kerja ini menggunakan emosi atau perasaan. Nah, orang tersebut ingin mengetahui dan merasakan bagaimana rasanya berpartisipasi langsung untuk melihat konser Rolling Stone dan bisa mewujudkan ketika orang tersebut akan mengadakan acara konser. Definisi pengalaman hiburan. Menurut Manel and Kleiber 1997 membahas pengalaman waktu luang seperti misalnya kita membutuhkan me time, itu harus kita sadari secara langsung. Nah, berikut yang meliputi kegelisahan dalam diri kita sendiri yaitu yang pertama, suasana hati, emosi dan perasaan. Yang kedua, keterlibatan, perkiraan durasi, fokus perhatian yang sempit sampai kita kehilangan ego sendiri. Yang ketiga, komponen kognitif yaitu seperti ide, keyakinan, pemikiran, gambar, imajinasi, dan makna terakhir. Yang keempat, rasa kompetensi atau kontrol dalam diri kita itu semakin berkurang. Dan yang terakhir adalah kita membutuhkan rasa kebebasan. Kita bebas untuk berpikir, bebas untuk berpendapat, bahkan bebas untuk melakukan hal-hal yang menurut kita ini sebagai yang layak untuk diri kita agar kita senang. Nah, yang kedua adanya pengalaman ekonomi. Pengalaman ekonomi ini menurut Mosberg 2006 halaman 51 menjelaskan pertumbuhan industri ini dapat dijelaskan sebagai pola konsumsi baru, teknologi baru, dan kebutuhan untuk pertemuan, peduli, hiburan, dan kegembiraan. Nah, yang kedua yaitu pengalaman ekonomi. Salah satu tren di dunia event adalah sektor korporat perusahaan yang untuk mendanai seperti sponsor lah ya, untuk mendanai acara yang akan kalian bikin. Nah, tetapi si perusahaan tersebut akan memberi dananya atau memberi sponsor ketika si pembuat acara ini mempunyai pengalaman yang cukup banyak dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, menurut Mosberg 2006 halaman 51 menjelaskan tren seperti ini yaitu pertumbuhan industri ini dapat dijelaskan sebagai pola konsumsi baru, teknologi baru, dan kebutuhan untuk pertemuan, peduli, hiburan, dan kegembiraan. Nah, jadi event ini sebuah tren baru untuk masyarakat karena bisa digunakan untuk hiburan, pengalaman, dan bahkan kegembiraan dalam konsumen tersebut. Yang ketiga yaitu Pine dan Gilmore tentang pengalaman desain. Nah, sebelum kita mengadakan acara, lebih baik kita mengusung tema sampai dibuatnya skrip. Nah, contohnya adalah misalnya si pembuat acara ini akan mengadakan konser. Nah, kita harus tahu itu
tema yang diusung dalam konser tersebut apa, karena itu akan membuat pengunjung itu lebih tertarik dan pengunjung harus dikasih tahu waktu dan tempat kenyataannya. Maksudnya yaitu ketika pengunjung sudah membeli tiket tersebut, mereka akan berekspektasi yang tinggi karena tema tersebut sudah baik dan si panitia harus merealisasikan dengan baik sehingga ekspektasinya sesuai dengan realitanya. Nah, tema harus dibuat jelas dan mudah diingat melalui isyarat positif dan meninggalkan kesan abadi. Maksudnya adalah berkesan lama ketika kita menghadiri konser tersebut, yang ketika udah selesai mereka akan merasakan vibes-nya. Dan kita harus mengutamakan layanan pelanggan berkualitas tinggi, seperti halnya ketika pelanggan bertanya, kita sebagai panitia harus informatif. Elemen-elemen desainnya juga harus tertata rapi dan tidak boleh ada yang miss kayak gitu. Terus juga ditentukan usia hiburannya. Ini untuk berapa yang cocok itu umurnya berapa, jangan sampai ada ketika sudah ditetapkan usianya jangan sampai ada anak kecil yang ikut, karena pasti ada sesuatu yang seharusnya layak untuk usia tersebut. Nah, kita juga harus memantaskan untuk makanan dan minuman seperti konsumsi ya. Stimulasi sensorik lainnya seperti halnya panggung, terus habis itu ruangannya tidak panas, AC-nya tetap berjalan, lighting tidak mengganggu pengunjung, dan isyarat-isyarat negatif harus dihilangkan. Tamu harus diberi atau bisa membeli memorabilia pengalaman mereka. Nah, sejumlah teknisi membuat layanan penting terjadi, sementara desainer yang ditetapkan membuat pengaturan berfungsi secara visual. Di dunia acara, set designer dan teknisi bisa sama seperti dalam membuat tontonan dari kembang api dan laser, terus bumper, menciptakan suasana dan menciptakan suara dan efek dari cahaya yang menarik atau sound system yang baik. Tamu VIP diletakkan di tempat yang semestinya. Biasanya nih VIP ini kan udah bayar mahal, juga mereka harus dikasih tempat fasilitas yang layak. Nah, dan ingat, tamu reguler itu juga tidak boleh dia tidak boleh merasa kayak disingkirkan atau kayak nggak bisa menikmati ya acara tersebut. Nah, set designer lebih mengarahkan untuk tata letak panggung sampai tiketing nih. Biasanya yang tiketing ini kan bejubel kayak gitu. Nah, mereka harus bisa tahu tempat tiketing yang enak itu yang gimana gitu. Halo, nama saya Alvin. Saya akan menjelaskan tentang pengalaman pariwisata. Menurut Oi, dia mendapatkan 6 cara pendekatan untuk mengidentifikasi dan mempelajari pengalaman pariwisata. Yang pertama berasal dari psikologi kognitif dan berhubungan dengan teori waktu luang. Jadi di sini ide dan ekspektasi dari para wisatawan sebelum mereka menjalankan wisata ini akan berpengaruh bagaimana cara mereka akan mengkonsumsi dan merasakan bagaimana wisata mereka akan berlangsung. Yang kedua, mencerminkan banyak literatur pariwisata. Di sini ada asumsi bahwa
para wisatawan berasumsi bahwa perjalanan wisata saya ini akan menjadi pengalaman yang positif, menjadi sarana untuk mencapai tujuan mereka, menghasilkan pembelajaran dan kebahagiaan dan kenangan yang indah selama berpariwisata. Yang ketiga, peneliti berkonsentrasi pada keadaan pikiran dan kedalaman dalam keterlibatan mereka dalam wisata tersebut. Jadi di sini wisatawan akan dilihat bagaimana cara berpikir mereka dalam keterlibatan mereka untuk dalam wisata ini. Yang keempat, kedua ada event experience atau pengalaman pariwisata. Bagi O'Sullivan dan Spengler, pengalaman acara itu melibatkan hal-hal berikut, itu berpartisipasi dan keterlibatan secara langsung dalam hal konsumsi atau makanan. Yang kedua itu keterlibatan secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Yang ketiga itu perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, ingatan atau emosi. Yang keempat adalah persepsi karena sadar secara sengaja bertemu, pergi atau hidup melalui satu kegiatan atau peristiwa. Dan yang terakhir adalah upaya yang ditunjukkan untuk menangani kebutuhan psikologis atau internal. Mereka juga mengidentifikasikan 5 parameter pengalaman. Yang pertama itu peristiwa atau perasaan yang terjadi sebelum, selama, dan setelah dari acara tersebut. Yang kedua adalah faktor atau variabel yang mempengaruhi partisipasi dan membentuk hasil. Yang ketiga, perlu diperhatikan. Yang keempat, peran peserta dan orang lain yang terlibat atau secara kepribadian, harapan, dan perilaku dalam membentuk hasil. Yang kelima, peran dan hubungan dengan penyedia pengalaman atau kemampuan dan kemauan untuk menyesuaikan pengalaman dan mengontrolnya. Yang ketiga, the guarantee and safe experience atau pengalaman yang terjamin dan aman. Bagaimana taman hiburan atau event-event budaya sampai sekarang tetap mendapatkan pengunjung yang banyak dan popularitas yang tinggi? Karena salah satu jawabannya karena mereka itu memberikan pengalaman yang terjamin dan aman. Dengan kredibilitas mereka ini dikombinasikan dengan keamanan yang dirasakan secara pribadi oleh para wisatawan, meyakinkan pelanggan bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan di dalam acara atau event yang mereka datangi. Sebaiknya ada sisi negatifnya, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kita tidak dapat prediksi, dan ini akan memiliki banyak risiko. Pada masa pandemi ini, untuk merasakan pengalaman yang dijamin dan aman, kita harus menaati prosedur kesehatan sesuai anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan kita.
Halo, saya Dodi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang a model event of the plane event experience. Yang pertama itu ada namanya Arnold van Gennep. Dia ini menjelaskan kalau ritual itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu praliminal, yang kedua itu adalah fase liminal, yang ketiga itu adalah post liminal. Di sini itu saya menjadi contoh kalau ritual itu adalah sebuah komunitas. Sedangkan yang bagian pertama yang namanya praliminal itu disebutkan kalau komunitas itu misalnya ada suatu daerah, suatu komunitas. Nah, komunitas yang ini tuh ingin meninggalkan suatu komunitas itu untuk mencari kehidupan baru atau experience baru. Yang kedua itu adalah fase liminal. Nah, satu komunitas ini setelah dia meninggalkan komunitas itu, dia itu sudah menemukan komunitas yang ingin dia capai, ingin dia tuju. Tapi dia belum memasuki komunitas itu karena dia masih kayak bingung-bingung masuk atau enggak ya, masuk atau enggak. Nah, yang ketiga itu adalah namanya post liminal. Nah, post liminal itu adalah satu komunitas itu sudah kayak pas gitu dengan komunitas itu dan dia itu sudah ingin merasakan experience dalam komunitas yang baru. Hai, kenalin, nama saya Nadia. Sini saya akan menjelaskan tentang what makes an event experience memorable. Yang pertama, ada basal experience. Basal experience, reaksi emosional terhadap sebuah rangsangan tetapi dengan dampak yang tidak memadai untuk tinggal lama dalam ingatan kita. Yang kedua, ada memorable experience. Emosi di mana dapat diingat kembali di kemudian hari. Dan yang ketiga ada transforming experience, perubahan yang lama pada sikap atau tingkat perilaku. Halo, saya Neo. Saya akan mempresentasikan tentang generic and specific types of planned event experience. Jadi itu di generic and specific types itu dijelaskan bahwa upaya untuk menunjukkan bahwa ada pengalaman umum dan khusus yang terkait dengan jenis acara. Jadi itu jenis acara 2, ada pengalaman secara umum dan khusus yang akan dilanjutkan di slide-slide berikutnya. Nah, ada pengalaman secara umum. Pengalaman umum adalah pengalaman yang dapat terjadi di acara apapun tergantung pada tema yang didatangi atau keadaan pikiran individu. Biasanya pengalaman umum tuh kalau kita misalnya datang ke suatu acara yang ada di mall-mall, itu kita bisa merasakan kesenangannya, bisa apa, cuma itu bukannya kita gemari. Misalkan aku kasih contoh ya, aku datang ke PTC. Di PTC ada lagi acara Iron Man tampil. Nah, aku merasa senang, terhibur dengan Iron Man tersebut. Cuman itu bukannya aku senangi, jadi kayak oke, aku terhibur, tapi itu bukan fanbase-ku. Jadi kayak umum tuh acara yang boleh kita inginkan datangkan. Nah, terus ada yang kedua, ada acara peristiwa tertentu. Dan selanjutnya, pengalaman peristiwa tertentu. Pengalaman peristiwa tertentu adalah pengalaman yang dapat dan harus dikaitkan dengan jenis acara terencana tertentu. Jadi misalnya itu yang kita datangi. Misalnya kita ngefans sesuatu, kita ngefans sama Dika. Kita datang ke acara Dika. Kalau aku fans sama bola yang Manchester United, dia nggak di meet and greet. Aku datang ke acaranya dan kita akan merasakan dapat kesenangan di acara tersebut. Jadi acara-acara yang kita membuat acara yang kita mengarahkan kepada fanbase-nya. Kayak aku membuat acara Chelsea, pasti aku mengundang fanbase dari Chelsea. Aku membuat acara mengundang Raisa. Berarti yang aku undang adalah fanbase dan yang datang adalah Raisa. Jadi acara yang senangnya total karena itu merupakan dari fans mereka. Nah, pengalaman peristiwa itu ada banyak macamnya dan saya akan menjelaskan lebih banyak lagi macam-macamnya. Yang pertama ya, ada perayaan budaya. Jadi itu misalnya kita keluarga pengen berlibur ke Bali, aku contoh ya. Aku dengan kelompokku pengen liburan ke Bali. Oke, kita ke Bali pasti kita senang dengan budaya-budaya Bali. Kita datangi tarian-tariannya atau kita melihat wisatanya. Kalau ke Jogja kita melihat Candi Borobudur dan lain-lain, itu kita datangi. Jadi kita senang dengan acara yang dibuat. Jadi kita mendapat kesenangan tertentu. Itu adalah pengalaman peristiwa tentang perayaan budaya. Jadi kayak kita melihat tarian-tarian Bali, Borobudur. Di Borobudur bisa ada acara apa tuh namanya? Acara tarian-tarian kecak dan lain-lain seperti itu yang membuat kita senang. Ada juga pengalaman tertentu peristiwa politik dan negara. Ini misalnya kunjungan-kunjungan negara seperti ini. Banyak acara politik dan negara yang memiliki tingkat formalitas kemegahan dan upacara yang tinggi yang menyertai istilah-istilah seperti megah. Jadi kayak misalnya ada istilah negaraan seperti upacara 17 Agustus di istana. Acara mewah kan ada pesawat, pengibar bendera oleh angkatan-angkatan lengkap, darat, laut, udara, polisi, jadi presiden dan pejabat-pejabat penting. Dan seperti ada acara seperti KTT 20 ASEAN yang di Bali pernah itu 2015 sepertinya. Itu adalah peristiwa acara negara. Jadi diadakan formal, khusus, hanya orang-orang penting dan pokoknya VIP.
hanya orang-orang khusus yang boleh datang, orang-orang penting. Itu dia. Cut. Halo, saya Tivana. Saya akan menjelaskan the experience of different stakeholders. Pengalaman acara selalu setidaknya sebagian bergantung pada harapan dan sikap mereka yang terlibat dan pada kesediaan seseorang untuk masuk ke dalam semangat kesempatan. Selain itu, pemangku kegiatan yang berbeda akan terpengaruh secara langsung atau tidak langsung dan bergantung pada peran mereka. Yang pertama, paying customer. Banyak acara mengenakan biaya masuk dan menarik pelanggan yang membayar yang akan mengharapkan pengalaman yang dijanjikan dengan standar yang tinggi. Mereka berhak untuk mengeluh jika mereka tidak mendapatkan nilai uang yang mereka rasakan. Contohnya, membeli tiket konser yang kita inginkan, karena kita merupakan fanbase dari band yang ada di konser tersebut. Nah, sehingga kita pasti merasakan kesenangan ketika menonton konser tersebut. Yang kedua, guest. Seseorang yang diinginkan untuk datang di sebuah acara, mereka akan berharap untuk diperlakukan seperti tamu pribadi. Dengan keramahan menjadi kualitas layanan utama. Para tamu berharap untuk disambut dan dihormati oleh tuan rumah. Contohnya di acara keluarga. Maka semua tamu baik yang dekat atau tidak dekat disambut dengan ramah dan hangat. Yang ketiga, partisipan. Kelompok atau perseorangan dalam kompetisi acara, tanpa partisipasi mereka, acara tidak akan bisa terlaksana. Mereka cenderung merasa bahwa acara tersebut bermanfaat bagi mereka dan penyelenggara harus menghormati kebutuhan dan keinginan mereka. Peserta juga mungkin merasakan tanggung jawab pribadi untuk keberhasilan acara. Contohnya, Ziva di acara Indonesia Idol. Ziva merasa tertantang untuk mengalahkan kompetisi lainnya sehingga acara semakin menarik karena Ziva menampilkan penampilan yang terbaik. Yang keempat, media audience. Pengalaman virtual dari acara yang direncanakan, terutama liputan TV tentang olahraga, konser, upacara, penghargaan, dan tontonan yang lainnya akan digambarkan sebagai hiburan. Contohnya, bila kita menonton TV, kita pasti memilih channel yang kita suka dan kita jadi terhibur. Yang kelima, performers. Penghibur atau atlet terbayar semua bagian dari pertunjukan yang ingin dinikmati pelanggan. Mereka memiliki motif yang sangat berbeda untuk menghadiri acara tersebut dan mendapatkan rasa pencapaian profesional itu penting. Jika pengalaman mereka buruk, itu dapat berdampak negatif pada kualitas acara secara keseluruhan dan kepuasan pelanggan. Contohnya, Raisa membuat konser tur keliling Indonesia dan Raisa diundang di acara ulang tahun Trans TV. Pasti penampilan Raisa berbeda. Pasti Raisa lebih. Yang kelima, perform. Penghibur atau atlet berbayar semua bagian dari pertunjukan yang ingin dinikmati pelanggan. Mereka memiliki motif yang sangat berbeda untuk menghadiri acara tersebut dan mendapatkan rasa pencapaian profesional itu penting. Jika pengalaman mereka buruk, itu dapat berdampak negatif pada kualitas acara secara keseluruhan dan kepuasan pelanggan. Contoh, Raisa membuat konser keliling Indonesia dan Raisa diundang di ulang tahun Trans TV. Saya sebagai fans dari Raisa pasti lebih seneng kalau saya datang di konser tur Raisa keliling Indonesia. Saya lebih menikmati konser tersebut karena yang mengisi acara tersebut hanya Raisa, sedangkan kalau di acara ulang tahun Trans TV itu kan pasti tidak hanya Raisa saja yang mengisi acara tersebut. Yang kedua itu ada sense of community and sense of place. Sense of community itu adalah berbagi komunitas dan sense of place itu berbagi tempat. Itu maksudnya komunitas berbagi budaya mereka melalui festival dan acara dan bagaimana saling ketergantungan antara penghuni, tempat, dan pengunjung membantu membangun rasa nilai komunitas dan tempat. Itu maksudnya kalau ada satu komunitas dan komunitas lain. Nah, komunitas yang pertama ini ingin berbagi budayanya mereka, experience mereka itu kepada komunitas yang baru ini. Nah, komunitas yang baru ini dia itu menyediakan tempat acara untuk
bisa menyediakan tempat untuk komunitas yang baru ini untuk bisa masuk ke komunitas yang baru ini. Jadi saling berbagi budaya gitu loh. Yang ketiga itu adalah cultural meanings. Nah, cultural meanings ini isinya itu inti dari setiap festival adalah sebuah tempat atau komunitas berbasis tempat yang secara aktif memproduksi nilai-nilai dan sistem kepercayaan bersama. Jadi itu maksudnya suatu komunitas itu dia membuat suatu event atau festival agar kepercayaan dan budayanya itu bisa dibaca oleh komunitas yang lain atau komunitas di luar dari budaya yang mengadakan festival ini gitu. Selanjutnya yang keempat itu ada sports as cultural expression. Nah, itu maksudnya adalah menurut Midler itu permainan dan olahraga seperti ritual dan festival keagamaan dapat diartikan sebagai refleksi dan hubungan sosial dan cita-cita budaya secara luas. Jadi maksudnya Midler itu sport as cultural expression itu diibaratkan sebagai permainan dan olahraga. Jadi di permainan dan olahraga itu kita bisa berbagi budaya, bisa berbagi acara, dan sebagai refleksi dan hubungan sosial di satu komunitas. Yang kedua itu adalah menurut Grids. Mereka adalah model budaya yang menggambarkan nilai-nilai kunci dan ideal, seperti permainan yang adil dan atau persaingan persahabatan. Menurut saya itu sama aja ya kayak yang pertama. Jadi Grids itu mengibaratkan sport as cultural expression itu seperti kayak yang pertama itu olahraga dan permainan. Jadi di satu permainan dan olahraga kan kita bisa berbagi budaya, berbagi permainan gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang personal meanings. Personal meanings artinya bahwa individu yang melekat pada pengalaman pribadi yang dapat didefinisikan sebagai tingkat signifikan kognitif yang mewakili bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Menurut Giller et al. In their book Making Meaning menyimpulkan bahwa pekerjaan ini sendiri di lapangan telah membawa kami pada keyakinan bagi perusahaan untuk mencapai sebuah persaingan yang abadi, keuntungan melalui desain pengalaman inovasi. Mereka tidak dapat didasarkan hanya pada hal-hal yang baru. Secara bertahap, mereka harus memenuhi kebutuhan esensial pelanggan mereka akan sebuah makna. Lalu, untuk melakukan hal ini, perusahaan pertama harus memahami peran yang dimainkan makna dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana produk dan layanan dapat membangkitkan sebuah makna, dan kemudian bagaimana mengidentifikasikan makna inti yang harus mereka targetkan dengan penawaran mereka sendiri. Untuk itu, perusahaan yang menghadapi keduanya dan akhir dari pasar massal membuat sebuah makna. Makna adalah salah satu dari sedikit strategi yang akan berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan social meanings. Makna yang diberikan oleh acara pada suatu kelompok sosial, komunitas, dan juga masyarakat. Sebenarnya di sini individu juga dapat dipengaruhi oleh makna sosial ini, tetapi individu juga mampu membuat interpretasi peristiwa sendiri. Abraham mencatat bahwa kita membikai suatu makna pada pengalaman yang tertanam dalam budaya dan juga tatanan sosial. Yang selanjutnya, konstruksi sosial dan politik. Russell menjelaskan bahwa meneliti makna politik yang melekat pada National Institute of Wales yang memiliki tradisi sejak tahun 1176. Dia mengadakan kompetisi tahunan, yaitu kompetisi musik dan juga puisi. Di situ Wales menjadikan area seni pertunjukan, wadah pelestarian menggunakan bahasa Wales, daya tarik wisata, pameran perdagangan, dan juga platform atau tindakan politik signifikan Wales. Sebagai festival seni dan budaya, Eisteddfod juga memberikan manfaat ekonomi dan sosio-linguistik yang lebih luas yang mencakup kepentingan dengan
pariwisata Wales. Dewan Seni Wales. Selanjutnya ada makna perusahaan. Di sini, Berridge mengamati bahwa disiplin peristiwa berkembang secara signifikan dari asal-usul budaya dan perayaannya, serta peran acara dalam bisnis berubah seiring berjalannya waktu. Waktu efektivitas dalam pemasaran merek lebih jelas dipahami dan tingkat investasi hasilnya sangat meningkat.